Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Afifullah Asranawa dengan NIM 0037 dan berasal dari Oceanografi angkatan 2023 kelas A. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang interpolasi ya guys. Jadi buat kalian yang belum tahu interpolasi apa, jadi interpolasi itu banyak sekali ya guys. Namun saya akan menerangkan interpolasi dalam sistem informasi geografis, yang mana SIG ini merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai sebaran pada suatu area berdasarkan data sampel ya. Jadi dan interpolasi ini itu dipengaruhi oleh karakteristik pada data sampel sendiri. Nah, namun perlu diingat ya guys, interpolasi ini itu merupakan uh, apa ya uh, benar. Jadi uh, interpolasi ini itu sampel data yang tidak merata dapat mempengaruhi hasil interpolasi. Jadi interpolasi ini tuh dipengaruhi juga sama sampel data yang tidak merata guys. Ibaratnya itu sampelnya itu ya cacat gitu loh. Nah itu akan mempengaruhi hasil interpolasi. Nah untuk interpolasinya itu ada interpolasi kriging yang akan kita gunakan loh ya. Jadi yang sering digunakan tuh interpolasi kriging, kemudian ada IDW, kemudian ada uh, spline tulisannya spline, kemudian ada topo thruster, kemudian ada natural neighbor. Namun pada kesempatan kali ini topo thruster ya tidak kita lakukan ya guys. Jadi yang kita lakukan nanti pada tutorial saat ini yang kita gunakan yaitu ada kriging, IDW, spline, sama natural neighbor. Untuk pengertiannya sendiri, kriging merupakan metode interpolasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai Z pada titik yang tidak tersampel ya berdasarkan informasi dari karakteristik nilai Z tersampel yang berada pada wilayah sekitarnya seperti itu. Dan untuk ide sendiri itu merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik sampel, mempertimbangkan titik sekitarnya dengan asumsi bahwa nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada sampel yang lebih jauh. Jadi IDW ini akan hasilnya itu akan bagus kalau itunya guys, titiknya itu dekat dari lokasinya. Tapi kalau semakin jauh malah semakin tidak bagus lah, istilahnya seperti itu. Kemudian ada spline. Spline itu merupakan metode interpolasi yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai menggunakan fungsi matematika yang meminimalisir tingkat kelengkungan atau kurva permukaan secara keseluruhan seperti itu guys. Nah, kemudian ada natural neighbor. Natural neighbor ini berarti metode yang digunakan untuk menemukan subset terdekatnya, guys. Jadi kan natural neighbor. Jadi natural itu kan alami ya. Neighbor berarti kan tetangga. Jadi mengambil subset yang terdekat gitu. Dari input sampel titik query dan menerapkan bobot padanya berdasarkan area proporsional dengan tujuan untuk menginterpolasi nilai tersebut seperti itu. Oke, langsung saja kita pada tutorialnya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mendownload dulu ya, mendownload data kita terlebih dahulu. Nah, kita buka website CHIRPS aja, CHIRPS bacanya, kita enter. Kemudian kita klik pada ini, CHIRPS rainfall estimate from rain gauge. Boleh itulah pokoknya. Kemudian kita scroll ke bawah.
Kemudian kita pilih yang ini, https data chc ucs bedu produk, dan pokoknya pilih yang paling atas, kita klik aja. Kemudian kita pilih yang Indo Monthly ya guys, Indonesia, ini Indonesia Monthly, kita klik di sini. Setelah itu kita buildsnya diklik. Kemudian kita pilih sesuai dengan NIM yang sesuai pembagian yang telah dibagikan ya guys. Saya itu dapat Januari 2024 sepertinya. Nah, kita dapat Januari 2024. Jadi ini ya Januari ya. Januari 2024. Ini enggak sih? Ya ini. Oke, kita pakai yang ini ya guys. Kita klik aja. Nah, otomatis akan terdownload. Kita save as. Kemudian kita namanya aja Januari 2024 SIG. Kita siapkan dulu foldernya, karena saya sudah menyiapkan foldernya, jadi langsung kita save. Oke, sudah, ini data kita sudah terdownload. Lanjut kita ke art mapnya. Nah, ini data yang tadi sudah kita download dan kita ekstrak ya guys. Jadi ini bentuknya. Oke, langsung aja ya ke art mapnya. Oke guys, kita sudah masuk pada aplikasi ArtMap-nya ya guys. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, add data. Kita klik pada ini, kita klik add data. Kemudian kita masukkan data yang tadi sudah kita download. Masih ingat kan kalian taruh mana? Nah, kita cari dulu. This PC and this. Nah, kita masukkan yang bill ya guys. V2 ini yang titik bill, kita klik add. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini, kita oke saja. Nah, sudah muncul guys. Ini merupakan data curah hujan di musim di bulan Januari 2024. Kemudian kita hilangkan, kan ini ada low sama dengan min 9999 ini guys. Nah, kita akan menghilangkan ininya, min 99 ini menjadi 0. Oke. Nah, untuk menghilangkan ini, kita klik art toolbox ini guys. Yang ini art toolbox ini, bentar loading. Tunggu aja. Nah, ini sudah masuk ya guys. Kita pilih yang spatial analysis tool ini. Kemudian kita pilih yang map algebra. Kita klik yang raster kalkulator, diklik 2 kali ya, 1 2. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk ini kalian diusahakan jangan memakai keyboard kalian, jadi fungsi-fungsi ini itu digunakan. Langkah yang pertama kita klik set 0 2 kali ya, klik 2 kali. Kemudian di sebelum koma, ini kan ada koma ini. Di sebelum koma kita klik layer and variable yang ini, klik 2 kali juga, 1 2. Nah, kalau muncul seperti ini. Kemudian dikasih ini data hujan ini dikurangi lebih kecil daripada 0. Kemudian di setelah koma kita klik data curah hujan ini 2 kali lagi, 1 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk output rasternya kita simpan di
Aduh, bentar, nge-lag lagi. Nah, untuk outputnya kita letakkan pada file yang tadi, folder yang tadi ya guys. Dan nama penyimpanannya kita usahakan sependek mungkin, jangan panjang-panjang pokoknya lah. Kita namai avi underscore nama sama tahun dan bulan yang kita tadi peroleh ya, 2024 1 gitu aja ya. Kita save, kemudian kita oke. Ntar sambil menunggu nanti akan muncul tanda hijau di sini. Nah guys, karena tadi ada salah. Nah, untuk kalian buat nanti semisal kalau tadi ada tanda merah di bawah itu yang tadi merah, kalian bisa pilih apa ya, ubah lah atau pindah file kalian ke tempat lokal disk D atau di lokal disk C. Misal kalau semisal kalian nggak bisa di lokal disk C ya berarti pindah ke lokal disk D. Kalau semisal lokal disk D nggak bisa berarti ke lokal disk C. Pokoknya nanti waktu di atas tuh ada tanda, kalau misal ada tandanya silang berarti itu nggak bisa ya, bisa kalian berubah atau pindah ke file ya, ke folder lainnya. Kemudian untuk namanya juga jangan panjang-panjang seperti itu, kita oke. Nah masih tetap nggak bisa guys, kita cari lagi pokoknya, kita selalu kita perbaiki lagi, kita cek. Nah guys, akhirnya bisa. Tadi akhirnya sudah menemukan tempat yang nyaman makanya langsung bisa. Oke, lanjutnya kita silang aja yang ini. Pokoknya kalau ada saya tandanya itu ya guys, tandanya tadi ada centang hijau. Kemudian biar enak dipandang ya guys, ini kan masih gelap ya, ini di unchecklist aja, ini di unchecklist. Nah tadi kan nggak dinamai ya, kita ya tidak menamai ini ya, jadi kita bisa apa namanya, biar saya tak kasih nama dulu. Nah guys, ini sudah ada namanya ya, karena tadi belum ada namanya. Kita ganti dulu namanya seperti ini, Avi. Ini nama, tahun, semua, kemudian ada bulan. Kita unchecklist aja yang bawah. Nah seperti ini kan masih burung ya, masih hitam putih. Nah kita langsung ganti warnanya aja, kita klik kanan pada layer yang Avi ini, kemudian kita klik yang properties, kemudian kita simbologi, kita langsung ganti warnanya ke mana ya, yang inilah, bentar, atau yang mana ya, yang uh, ini terserah kalian ya warnanya mau apa aja. Ya udahlah pakai ini aja lah, kita oke. Kok agak gimana gitu ya, kita ganti nih, siapa seperti ini. Oke guys, setelah itu kita langsung ke artbox lagi ya. Kita apa namanya, akan mengasih titik-titiknya. Atau kita bisa ke conversion tool. Bentar, ini tutup lagi. Conversion tool ini klik, kemudian from raster. Jadi kita akan merubah raster to point ya guys. Jadi nanti akan muncul titik-titik gitu. Kita klik 2 kali aja, kemudian yang tadi yang file ini itu masukin ke yang input raster ya. Caranya biar cepat, kalian bisa langsung drag atau pilih file yang di sini ya. Langsung drag aja. Nah seperti ini sudah. Seperti biasa guys, ininya diletakkan pada
sesuai keinginan kalian ya. Ini namanya bisa diganti, namanya raster to point titik aja. Bentar, titik gitu aja, titik AVI 2024-01. Ini letaknya di OneDrive Universitas Diponegoro, dokumen harddisk dan lain pokoknya diingat-ingat ya, ini tempatnya ya, sama tempatnya. Oke, kita langsung oke aja. Pokoknya intinya kalian nyimpen di mana tolong diingat ya, soalnya kalau nggak diingat itu nyarinya susah, lama gitu loh. Jadikan satu wae. Jadi raster to point itu nanti itu akan ada titik-titik di sini ya, titik-titik gitu. Nah ini loh, akan muncul titik-titik seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini berarti kita berhasil raster to pointnya ya guys. Oke. Oke, kalau sudah kita langsung close ini aja ya, di close. Kemudian kita cek guys, cek titik koordinat sistemnya apakah ada atau belum. Kalau misalnya nggak ada kita tambahkan, kalau misal sudah ada ya berarti nggak usah. Caranya kita klik kanan, kemudian kita properties, kemudian kita ke source ya. Nah ini kan masih ada tanda tanya ya, berarti kan ini belum ada. Nah kita akan menambahkan si ini, si koordinat sistemnya ini. Nah langsung kita oke aja. Bentar kan ini loading. Nah caranya untuk menambahkan koordinat sistem, kita sama lagi ke Artoolbox ya, kita ke Artoolbox, pokoknya kita full Artoolbox pokoknya ya. Ini klik satu kali, kemudian kita ganti ke bentar, ke mana ya, kita ke data management tools, kita plus, kemudian kita yang klik yang projection and transformation, kita klik, kemudian yang project kita klik dua kali. Nah untuk input data setnya ini kita langsung saja drag yang ini ya, kita drag yang titik ini langsung. Nah kemudian unknown-nya ini kita rubah ke WGS 1984, kita oke ya. Kemudian untuk defaultnya ini, untuk tempatnya, untuk namanya kita rubah menjadi project. Nah kenapa, karena ini sudah ganti nama jadi kita kasih project. Terus output koordinat sistemnya kita kasih yang WGS ini 1984 UTM zone 48S. Buat kalian yang misal kok nggak ada ini, nanti bisa dicari ya, dicari di ini aja langsung bisa. Terus kemudian difavoritkan, di add to favorit biar nggak hilang-hilang. Kemudian kita klik dua kali atau klik OK. Nah kalau sudah kita OK. Nah sudah muncul ya garis projectnya. Nah ini kan berarti ya, tandanya berarti sudah berhasil. Nah kemudian kalau sudah di tadi kan sudah di project kan, tadi kan kita ingin menambahkan titik koordinat ya guys. Kita bisa cek lagi di klik kanan, kemudian properties. Nah setelah itu sudah ada kan, tadi kan masih tanda tanya. Nah ini kan sudah muncul nih, berarti tandanya kita sudah berhasil menambahkan koordinat sistemnya. Terus kita oke ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan Indo Distrik ya guys. Caranya kita klik kanan, add data, kemudian kita langsung ini aja konekin foldernya di PC data materi sonografi 104.
kita yang klik yang data Indonesia ini, kemudian kita tambah yang Indo District ya guys, kita add. Nah, setelah kita add, kita unchecklist semuanya kecuali Indo District dan Project. Nah kan seperti ini nanti. Tak zoom, ya tak zoomin. Nah seperti ini. Kemudian kita cari nanti tapi kemudian, nah kemudian kan tadi kemudian ya. Dan kemudian itu kan kita nggak tahu kan Bangka Belitung di mana kan. Biar kita cepat dalam mencarinya, kita bisa langsung klik aja, klik kanan ini Indo District Layer ini, klik kanan, kemudian kita open attribute table, kemudian kita select by attribute yang pernah kita lakukan di modul sebelumnya ya. Nah kita cari yang namanya nama prop berarti ini provinsi ya, soalnya kan Bangka Belitung provinsi. Provinsi enggak sih, ya pokoknya itulah nama prop ya kan. Kita klik 2 kali, kemudian sama dengan kita get unique value nya sesuai dengan apa yang kita cari. Bangka Belitung ya udah berarti Bangka Belitung, kita klik 2 kali. Kalau sudah, kita cari yang ini yang Bangka Belitung ya guys, ya Bangka Belitung. Nah ini nama provinsi ini, kita shift aja, shift tarik bawah ke bawah sampai pokoknya Bangka Belitung semuanya ya. Kalau sudah, kita klik apply, apply, kemudian kita oke. Kalau sudah ya sudah, berarti kita sudah menemukan mana Bangka Belitungnya. Ini Bangka Belitungnya. Kita close. Berarti ini Bangka Belitungnya guys. Kita bisa zoom, di zoom. Nah ini dia Bangka Belitung. Kan di sini guys ya. Pokoknya diingat-ingat tempatnya dan letaknya di mana. Kemudian kita zoom out lagi biar tahu letaknya di mana kan. Biar nanti kamu waktu mau di itu ini nggak lupa gitu loh. Nah diingat-ingat di sini letaknya. Wis. Kemudian kita klik kanan aja pada ini, pada project, kita zoom to layar ya kan. Kemudian kan tadi kita sudah tahu letaknya di mana kan. Nah kita zoom pada Bangka Belitung yang tadi. Kita zoom aja, tadi kan tempatnya di sini nih. Nah ini nih dia, ini. Jadi di sini ya guys tempat Bangka Belitungnya tadi. Nah kemudian kalau sudah seperti ini ya guys, kita langsung kita zoom lagi aja biar lebih dekat. Kita select, nanti kita select ini namanya select view source ya, ke wilayah atau daerah yang akan kita interpolasi. Jadi yang akan kita interpolasi itu wilayah ini. Bentar. Nah, wilayah ini ya guys. Kita langsung aja kita drag, kita tarik. Nah sampai biru ini berarti nanti ini daerah yang akan kita interpolasi. Jadi terserah kalian nanti mau interpolasi daerah mana aja. Ini kan sebuah tutorial ya. Kalian mau letak di Surabaya, di Semarang, atau di Tembalang, terserah kalian. Bentar ada azan guys, kita stop dulu. Oke, proses project kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke interpolasi ya guys. Jadi interpolasi tadi yang kita gunakan itu ada 4, panasnya 5, tapi yang topo tracernya katanya lagi bermasalah, jadi kita pakai 4. Yang pertama itu kringing, kedua IDW, terus ada spline, kemudian ada natural neckbar. Nanti kita pakai 4 itu. Oke, caranya kita ke toolbox, kemudian kita ke spatial analysis tool, kemudian ke interpolation. Nah ini
Jadi langsung saja kita klik spline dulu ya. Kita klik 2 kali seperti biasa. Kemudian inputnya kita langsung saja, ini project, kita langsung masukkan, kita drag ke sini. Kemudian z value fieldnya kita ganti ke grid code. Untuk tempatnya ini sama aja. Terus kemudian ini diganti namanya. Namanya diganti dengan spline aja ya. Spline, bentar, avi 37 spline gini. Kemudian output output cellnya kita ubah ke 1000. Kenapa? Agar nanti biar sama semuanya gitu loh. Waktu biar sama semuanya, dari ini mudah gitu loh. Gimana ya? Oh, buat agar mudah, dalam ini size nya ini biar mudah gitu. Kalau misal dibuat kayak yang tadi kan terlalu panjang ya guys ya. Kalau pakai 1000 kan tinggal di 1000 gitu aja kan, enak makanya gitu. Sorry ya agak belibet, soalnya saya tuh nggak terlalu bisa bahasa Indonesia. Kita oke aja. Nah kemudian kita tunggu proses pelinnya. Nah kalau sudah akan muncul seperti ini. Kemudian untuk interpolasi yang lain juga sama caranya. Kita tinggal klik aja lagi, kita ke IDW. Nah, sama projectnya kita drag. Kemudian Z value nya kita ganti ke grid. Kemudian output cellnya kita ganti 1000. Kemudian namanya ini ganti, kan ini DW berarti AVI 37 IDW seperti itu. Udah, langsung aja kita oke. Kalau sudah akan muncul seperti ini, dan IDW ini masih 2, tinggal 2 lagi. Kemudian kita keringing ya guys, kita kriging, kita klik 2 kali lagi, klik 2 kali. Kemudian sama, kita projectnya kita geser, kita drag ke input ini. Kemudian ini diganti dengan grid code. Terus ini ganti namanya dengan nama, name, dan kriging. Nah seperti itu. Kemudian ininya output cellnya kita ganti 1000. Kemudian kita oke. Nah kemudian akan muncul seperti ini. Lanjut ke yang terakhir, yaitu natural neighbor ya guys. Kita klik 2 kali. Kemudian sama, inputnya kita masukin yang project. Z value nya juga sama, kita create kode. Untuk ini juga sama, ganti nama, name, nama name, kemudian natural aja. Kemudian output cellnya kita ganti 1000. Kan ini kalau misal tadi ya tak maksud gini loh, ini kan output cellnya kan banyak ini ya, 17.884. Nah karena kalau misalnya kita samakan semuanya kan nanti kelamaan ya. Kalau ini dibuat 1000 kan enak, 1000 gitu kan, mudah ingatnya gitu loh maksudnya. Nah langsung oke. Nah kalau sudah akan muncul seperti ini lagi, dan sudah selesai guys. Ini interpolasinya sudah selesai. Jadi perbedaannya ya guys, bentar, kita sebelum memperbedakan kita ganti warnanya dulu. Nah untuk cari warnanya, klik kanan, kemudian properties, kemudian ke simbologi, ganti warnanya terserah kalian mau gimana. Kita dari merah ke biru aja ya. Nah biar enak gitu loh. Nah kemudian juga sama untuk yang kriging juga, ganti warnanya merah ke biru. Ini juga sama. Nih kalau merah berarti range-nya itu lebih kecil ya guys daripada yang biru. Biru berarti range-nya lebih besar gitu. Kita oke. Kemudian kita spline juga sama, properties, ganti warnanya.
sudah guys, sudah semuanya. Nah, kita unchecklist semuanya aja ya. Kita unchecklist. Kita unchecklist semuanya. Nah guys, biar tahu perbedaannya ya guys. Ini kan spleen. Kita centang. Nah, ini spleen guys. Jadi spleen itu hasilnya itu kayak gimana ya? Lebih itu enggak sih, lebih detail gitu loh guys. Jadi topografinya itu kelihatan, ibaratnya ketinggian lah kan, semakin kecil ininya maka kan semakin tinggi tempatnya guys. Nah berarti kan semakin biru maka semakin curah hujannya itu semakin tinggi seperti itu loh. Soalnya kalau semakin ke bawah yang merah ini berarti dia sudah memasuki wilayah tropis gitu. Jadi kemungkinan kemungkinan besar hujannya itu turunnya tuh rada kurang lah daripada yang tinggi nih. Atau kita bisa lihat di properties guys. Nah range nya di sini loh. Nah range, nah ini kan lebih ke negatif ya guys, kalau ini kan positif seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini, ke IDW. Nah ke IDW, nah, kita zoom. Aduh, IDW juga sama, hasilnya juga sebagus. Pokoknya mesti setiap apa namanya interpolasi itu ada kelemahan dan kelebihannya. Nah untuk si apa namanya si IDW ini kan tadi bisa dilihat ya, bentar, aspasnya seperti ini kan lebih banyak gitu loh, jadi turun-turun gitu. Kalau IDW kan hampir sama tapi kan nggak sedetail yang sesplin seperti itu. Kemudian ada, oke kita lanjut ke ini, ke kriging ya guys. Nah untuk ke kriging ini ya tidak jauh beda sama yang tadi spleen ya, tapi ke kriging ini mempunyai kelebihannya, yaitu dimana metode ini tuh bisa digunakan meskipun tidak ditemukan korelasi spasial antara data. Namun si kriging ini itu terlalu banyak pendekatan yang digunakan dalam proses pembangunannya guys, atau ya mengolahnya lah prosesnya. Jadi sehingga untuk menjalankan metode ini itu membutuhkan banyak asumsi yang jarang sekali dapat terpenuhi gitu loh. Jadi banyak sekali uh, apa ya, asumsinya, sehingga itu tuh sulit di apa ya, di terpenuhi gitu loh. Pokoknya banyak permintaan lah, nah, seperti itu. Nah, tapi Krik ini mengasumsikan data menyebar normal, sementara kebanyakan data lapangan itu tidak memenuhi kondisi tersebut. Jadi si kriging ini juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang variabilitas spasial dan memerlukan model variogram yang sesuai untuk data yang dianalisis. Nah ini kan yang sesuai dianalisis ya guys ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya natural neighbor, kita bisa ancak screening natural neighbor. Nah untuk yang natural neighbor ini natural neighbor itu menghasilkan interpolasi yang halus guys, jadi halus dan stabil gitu loh. Eh, meskipun ya data yang dihasilkan itu tidak merata. Ini kan nggak rata guys. Bayangin dengan yang rigging ini, yang rigging ini merata kan, rata ini loh, kan rata ya kan. Kalau natural kan nggak rata ya, halus tapi nggak rata gitu loh. Kan sampai kecil loh ini, maksudnya birunya kan tadi yang spleen kan birunya kan agak besar ya, ini kan kecil. Jadi semakin ketinggi itu semakin ketahuan gitu tingginya berapa.
Nah, kalau tapi ini kan ada kayak nggak merata ya guys, cuman beberapa doang, tapi hasilnya halus seperti itu. Nah kemudian si neckbar ini juga tidak memerlukan apa namanya parameter input yang rumit sehingga mudah diterapkan dalam banyak situasi. Selain itu kan mesti semuanya pasti kalau ada kelebihan kan mesti ada kekurangan ya guys. Soalnya di dunia ini nggak ada yang sempurna kan. Nah kelemahan si natural language ini yaitu metode ini tuh bergantung pada poligon Voronoi-nya. Selain itu Voronoi-nya ya. Sehingga sehingga natural ini tuh si natural language ini memiliki apa dalam proses perhitungan dataset yang sangat besar atau rumit, si proses natural language ini akan semakin lambat gitu. Soalnya apa ya, mungkin halus tapi kan ya kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang baik kan mesti kan harus lama gitu ya guys ya, seperti itu. Dan juga si metode ini tuh cenderung kurang fleksibel dibandingkan metode kriging karena tidak menyediakan banyak opsi penyesuaian untuk mengatur interpolasi. Akibatnya ada keterbatasan dalam mengontrol dari hasil interpolasi. Seperti itu guys. Ya. Jadi itulah kelemahan dan kekurangan setiap interpolasi. Jadi kalian mau pakai yang mana terserah kalian sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan diingat semua semua interpolasi itu pasti menghasilkan data akurat ya kan pasti, tapi kembali lagi ke kebutuhan kalian seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.